Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahin Nuryadin. Dengan nomor Indo Mahasiswa 0494865541 akan menyampaikan hasil pengerjaan dari tugas 3 adalah sebagai berikut. Baik, untuk tugas nomor 1 yaitu buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kita membuat 4 komputer ya. Kita buat 4 komputer dan 1 buah switch ya. Oke, kita sudah pakai ini misalnya. Ya, seperti ini kita hubungkan dengan kita hubungkan dengan jaringan kabel. Kita menggunakan kabel straight ya, karena dari device PC ke switch hub. Kemudian kita beri IP masing-masing komputer ini. Ini untuk komputer pertama kita beri IP 11. Kemudian untuk komputer kedua kita beri IP 192.168.1.2. Kemudian untuk komputer ketiga kita beri IP 192.168.1.3. Dan untuk komputer keempat kita berikan IP 192.168.1.4. Nah, di sini kita coba untuk melakukan pemanggilan ke komputer. Ini dari komputer, kita beri nama dulu ya biar tidak terjadi kebingungan di sini. Ini kita beri, ini harusnya PC 1. Kemudian ini PC 2. Yang ini PC 3 dan yang ini PC 4. Baik, kita akan coba melakukan ini dari PC 1 ya. Kita akan melakukan pemanggilan ping ke PC yang lain. Ping 192.168.1.2. Ini komputer 2 terhubung dengan baik. Kemudian ke komputer 3 ini terhubung dengan baik, dan ke komputer 4 terhubung dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa jaringan ini terhubung dan berfungsi dengan baik antara keempat komputer. Ping bisa dilakukan juga sebaliknya, dari komputer, misalnya dari komputer 4 kita memanggil ke komputer 1. Kemudian kita manggil komputer 2 normal juga, dan kita manggil komputer 3. Oke, untuk soal nomor 1 kurang lebih seperti itu. Kemudian soal nomor 2, buatlah 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP. Berarti kita melanjutkan ya, menggunakan jaringan ini 4 buah komputer yang tadi kita sudah berikan alamat IP. Kemudian kita cukup tambahkan server ya. Untuk server HTTP nantinya kita hubungkan dengan jaringan. Ini servernya kita beri alamat IP-nya 192.168.1.254 seperti itu. Kita beri nama server 192.168.1.254 biar nanti nggak bingung ya. Nah, di sini kita akan menjadikan sebagai server HTTP. Di bagian servisnya HTTP ini sudah on semua ya. Untuk melihat biar tampilannya tidak terlalu default banget, ini saya beri judul tugas
jaringan komputer. Kita coba panggil server ini dari PC 1 ya, menggunakan web browser. Kita coba dial di 192.168.1.254. Nah, ini sudah muncul halaman HTTP-nya ya dari PC 1. Kemudian kita coba dari PC 2, kita lakukan hal yang sama, pemanggilan di alamat 192.168.1.254. Muncul juga. Kita coba dari komputer 3. Muncul juga, dan kita coba dari komputer 4. Ya, selesai ya berarti tugas nomor 2 untuk membuat suatu server HTTP. Kemudian untuk soal ketiga, buatlah satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, berarti jaringan yang seperti ini kita tambahkan lagi satu buah server DNS. Kita tambahkan server DNS. Kita hubungkan melalui jaringan ke switch hub. Ini server DNS. Kita berikan alamat IP-nya 192.168.1.200 gitu ya. Kita berikan alamat IP 200. Kemudian di sini kita akan menambahkan service DNS-nya. Kita on-kan, kemudian kita beri nama ahit.com. Ini mengarah ke alamat server HTTP tadi ya, 192.168.1.254 seperti ini. Kemudian kita ini tipenya ya gitu ya. Oke, kita add. Sudah, sekarang kita coba apakah bisa berfungsi. Tapi sebelumnya untuk IP-nya, untuk PC ini kita harus isi DNS-nya dulu dengan IP DNS server 200. Seperti itu. Kita coba untuk memanggil server HTTP melalui DNS-nya. ahit.com. Nah, bisa ya. Hal ini kita lakukan juga pada PC yang lain 192.168.1.200. Ini alamat DNS-nya. Ini juga ini kita coba panggil dulu ya sekalian. Oke, bisa. Kemudian untuk di PC 3 kita berikan DNS-nya juga seperti ini. Kemudian kita panggil melalui web browser. Terhubung dengan baik. Dan untuk komputer keempat kita isi DNS-nya, kemudian kita panggil menggunakan web browser. Oke, soal nomor 1 sampai dengan 3 sudah selesai. Kemudian kita ada suatu topologi ya, ini nanti untuk tugas yang keempat. Oke, ini kita hapus dulu.
Untuk yang soal nomor 4 kita buat topologinya dulu. Pertama ada satu buah PC, kemudian ada satu buah server, ada servernya ada 3 ya, server ada 3, kemudian ada PC lagi di sini. Ini saya jauhkan sedikit. Kemudian ada switch, di sini, kemudian ada switch lagi di sini, dan ada satu buah router yang ada di Oke, kita taruh router di sini. Kemudian kita hubungkan dulu jaringannya semua menggunakan kabel stretch ya. Seperti ini. Ini kita hubungkan juga ke sini. Ini ke 01. Dan kita hubungkan lagi ini di sini. Kita hubungkan PC ke switch, kita hubungkan server ke switch, kita hubungkan server ke switch. Ada topologi seperti ini. Nah, kita akan berikan pengalamatan satu persatu ya, karena nanti kita harus memanggil melalui router. Kita berikan untuk PC ini, kita berikan alamat IP dulu 192.168.1.1. Nah, kita berikan alamat seperti ini. Dengan nama PC1. Kemudian untuk berikutnya untuk server kita ini diberikan nama server pendidikan ilmu komputer ya nanti ya. Itu kita berikan alamat IP 192.168.1.2. Kemudian ada router. Ini yang Ethernet 1 ya. Ini kita berikan alamat IP 192.168.1.254. Kemudian yang Ethernet 1 lagi kita on kan juga. Kita beri alamat IP 192.168.10.254. Setelah ini diberi nama, kemudian routernya nggak usah. Kemudian di sini ada PC 0. PC 0 itu kita berikan alamat IP di 192.168.10.1. Kemudian server ini kita berikan alamat 192.168.10.2. Server ini kita berikan alamat di 192.168.10.3. Kemudian untuk server ini nanti ini akan menjadi DNS server. Ini akan menjadi DNS server untuk mengarahkan IP-IP yang ada.
DNS yang pertama nanti kita ini DNS untuk server ini ya, ini akan menjadi server HTTP, kemudian kita beri nama ya di sini untuk membedakan. Ini ilkom.com seperti itu. Kemudian yang ini menjadi server HTTP juga, ini dengan nama nanti penidilkom.com seperti itu. Selanjutnya karena jaringan ini lintas router, kita harus memberikan gateway pada PC 1 ini ya. Gateway-nya yaitu alamat pada router yang satu jaringan. Ini tadi sudah ada alamatnya ya di sini 11, itu gateway-nya 192.168.1.254. Kemudian nanti di situ akan memiliki DNS server yaitu di 192.168.10.3. Itu DNS server yang mana nanti akan membantu mengalamatkan pada saat pemanggilan ke komputer lintas router ya. Kemudian untuk PC ini kita akan berikan juga gateway-nya. Gateway-nya 192.168.10.254. Kemudian DNS servernya ini di 192.168.10.3. Kita akan coba tugas pertama, ping komputer dari PC 0 ke PC 1. PC 0 adalah ini, kita akan manggil di PC 1. PC 1 itu ada alamatnya di 192.168.1.1. Apakah bisa terhubung jaringannya? Bisa terhubung ya. Kemudian ping dari PC 1 ke PC 0 pastikan terhubung. PC 1 adalah ini, kita akan melakukan ping ke PC 0 tadi adalah IP-nya 192.168.10.1. Nah, ini juga terhubung dengan baik. Kemudian buka web browser pada PC 1, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Halaman ilkom.com ya. Berarti pada server DNS tadi kita harus berikan dulu, kita on kan ya, kita berikan nama ilkom.com. Itu tipenya A record, alamatnya di 192.168.1.2. Kemudian kita berikan satu lagi, pendilkom.com, tipenya A record juga, alamatnya di 192.168.10.2. Kita coba apakah bisa berjalan dari PC 1. Ilkom itu ada di jaringan yang lintas ya. Kita cek IP-nya itu ada di 10.2, 192.168.10.2. Kita panggil apakah bisa. Oh, ternyata belum bisa karena servernya belum diberi, servernya harus diberi gateway dulu ini ya biar bisa dipanggil. 192.168.10.254 gateway-nya. Baik, ini setelah diberi gateway, kita coba lagi untuk
memanggil dari PC1 ya, PC1 memanggil ke server yang lintas router 192.168.10.2. Oke, ini bisa terpanggil. Bagaimana kalau kita panggil menggunakan DNS-nya, yaitu namanya ilcom.com. Oke, untuk memastikan kita tutup dulu ya karena halamannya nggak berubah. ilcom.com. Oh, belum bisa dipanggil ya. Tapi kalau dengan IP sudah bisa dipanggil, tapi dengan DNS-nya belum bisa dipanggil. Apakah ada yang salah? ilcon.com dia di ilcon.com itu IP-nya 10.2. Oh, ini ketuker ya. Ini harusnya yang ilcom itu yang 10.2. Kemudian yang ini adalah yang 1.2. Seperti itu. Jadi dari PC1 ini jaringannya adalah segmen 1 ya. Itu kita coba memanggil server yang di jaringan di segmen 10. Kita panggil 192.168.10.2. Ini bisa terpanggil yang ilcom. Kita panggil melalui DNS, apakah bisa? ilcom.com. Belum bisa juga. Kita langsungkan dulu untuk tugas yang nomor 4. Pastikan web browser bisa mengakses pendilcom dari PC 0. Untuk PC 0 itu adalah ini. Kita coba pendilcom itu IP-nya adalah 1.2 ya. Kita panggil secara IP dulu 192.168.1.2. Oh, belum bisa, ini servernya belum diberi gateway ya. Kita berikan gateway 192.168.1.254 seperti itu. Kemudian juga kita berikan DNS di 192.168.10.3. Apakah bisa dipanggil? 192.168.1.2. Oke, bisa dipanggil. Kemudian apakah bisa dipanggil melalui DNS? Oke, berhasil. Berarti tadi yang kurang adalah yang server ini belum kita beri DNS. DNS-nya adalah 10.3. Harusnya bisa dipanggil dari sini ya. Kita coba lagi tadi yang gagal untuk soal perintah ketiga ya. Tadi menggunakan IP bisa dipanggil, IP-nya adalah 10.2 ilcom ya. Kemudian kalau kita panggil menggunakan DNS, ilcom.com. Belum bisa juga. Apakah ada kesalahan di sini? DNS sudah terisi, gateway sudah terisi. Kemudian pembuatan di sini alamatnya 10.2 sudah benar.
tapi DNS-nya belum bisa membaca. Mohon maaf, belum bisa menemukan masalahnya ada di mana untuk bisa memanggil dari PC 1 ke server yang 4 melalui DNS. Tapi kalau dipanggil melalui IP sudah bisa. Setelah saya cek, mohon maaf, ternyata masih ada hal yang kurang teliti, sehingga tadi kita tidak bisa memanggil server yang ilkom menggunakan DNS ya. Ini tadi kalau kita panggil menggunakan IP 10.2 itu sudah bisa muncul ilkom, tapi kalau kita panggil menggunakan DNS tadi belum bisa. Itu ternyata DNS server itu belum kita berikan gateway, sehingga ketika jaringan itu lintas router tidak bisa untuk memanggil. Nah, ini tidak bisa ya. Ini ternyata di bagian server DNS-nya ini belum ada gateway-nya. Kita berikan gateway dulu sesuai dengan jaringan lokalnya 10254 ya. Itu kemudian kita coba lagi untuk memanggil server yang ilkom. Kita panggil ilkom.com. Nah, berhasil. Demikian, setelah tadi diteliti, alhamdulillah bisa. Terima kasih. Itulah tadi hasil pengerjaan dari tugas 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.